Oh, apa ganti topik? Musim-musim corona nang pelabuhan, ya apa? Produksi. Jadi kawan-kawan ini loh Pak Kesit yang sekarang pegang komoditas udang galah. Beliau itu perjalanan hidupnya udah luar biasa, ya lele, ya mina padi, Ya, terus udang galah, hanya cerita mas. faname. Mina padi yang banyak menyisakan apa ya, PR yang harusnya gini lah istilahnya, kalau suatu pekerjaan itu ditanganin oleh orang yang awalnya mengerjakan, dia pasti sudah tahu apa yang nanti akan terjadi. Karena ini kerjaan-kerjaan apa teknis, bukan jadi pasti gitu loh. Walaupun kepastiannya itu juga masih ada belum di atas 80%, masih di angka 50%, tapi ada kan suatu perjalanan misalnya. Iya. Ya, lambat dan tidaknya suatu perjalanan itu tergantung dari banyak dan tidaknya rintangan, kan begitu. Nah, ketika kita sudah mencapai di satu titik tujuan gitu, berarti kita sebenarnya sudah melewati rintangan-rintangan tersebut. Sehingga ketika kita mau memberikan suatu edukasi ke orang lain bahwa menuju ke satu titik itu banyak rintangannya, itu kan berarti sebenarnya kita mengulas lagi apa yang kita lakukan kan sebenarnya. Dan itu akan terjadi ketika orang lain juga akan melakukan itu. Sama dengan teknologi budidaya ikan nila misalnya mas, bioplok. Kenapa Mas Hadi bisa ngasih edukasi ke orang lain? Mas Hadi sudah pernah melakukan, sudah pernah mendapatkan hasilnya dari situ. Tapi saat melakukan ini atau prosesnya ini, Mas Hadi sudah tempuh. Mas Hadi sudah pernah mati sekolah, sudah pernah. Nah itu ketemu sampean, karena apa? Ternyata masih bisa panen. Berarti tujuannya sudah kecapai kan? Nah akhirnya sampean tularkan ke orang lain. Nah, yang namanya bukan jargoni tadi kan? Iso ngajar, iso ngelakoni. Jargoni. Nah sama dengan hidup. Cuma bedanya jangan sampai nanya bagaimana enaknya masuk surga dan susahnya masuk neraka. Karena kita semua belum pernah sampai ke sana. Iya. Tapi sebenarnya kan bisa kita tahu. Istilahnya kategori-kategori neraka itu kayak apa kan gitu. Kategori surga itu kayak apa, dan semua adanya di dunia. Ya kan gitu. Contohnya gini aja. Sampai ke sebuah kafe yang di situ banyak perempuan nggak pakai baju, nggak pakai apa dan sebagainya. Kan di situ juga ada unsur surga dan neraka. Tapi surga yang ada di dunia, surganya yang kenikmatan, kamu bisa menikmati orang-orang yang kan begitu mas itu. Iya. Tapi tindakanmu itu adalah arah-arah yang menuju pembalasan kan. Jadi tetap ke neraka kan begitu. Sehingga surga dan neraka itu sebenarnya nggak ada. Dalam artian nggak ada itu bukan ya sekarang masih goib gitu. Iya. Kalau ditanya surga di mana, neraka di mana, nggak tahu. Sebenarnya ada di dunia ini itu, antara ini ciri-ciri hal yang bisa menuju ke surga, ini ciri-ciri hal yang menuju ke neraka. Kalau surganya dunia kenikmatan ya kan. Ketika kamu menikmati sesuatu ya itulah surga mas. Tapi kalau kenikmatan itu kenikmatan yang sebenarnya kategori ke neraka, itu tetap kamu menikmati surga, tapi akhirnya akan ke neraka. Karena apa? Semua yang di dunia menipu kan begitu. Jadi kalau orang bilang ya di dunia ini sebenarnya ya surga, makanya ada surga dunia. Kalau orang mengistilahkan sebenarnya nggak ada surga itu sebagai menikmati. Secara hakikat surga itu adalah bonus.
makanya dibilang rahmat kan gitu. Rahmat dari Allah itu kan hak privasi Allah, ingin masukkan orang ke surga. Tidak ada istilahnya kategori ini orang harus ke surga, ini orang harus ke neraka. Itu urusan Allah, karena kebenaran itu milik mereka Allah maksudnya. Orang lain itu cuma komentar. Kadang-kadang orang kalau kelihatan baik dianggap baik, ternyata sama Allah itu tidak. Sampean misalnya di rumah gitu, mungkin orang enak sekali, orang nggak pernah kerja, nggak apa. Tapi kan tiba-tiba memang dia lebih baik begitu. Dia lagi saya pingin saya rumahin biar dia tidak terkontaminasi banyak dosa-dosa yang di luar. Karena apa? Si Adi itu kalau saya lempar ke kantor sedikit aja misalnya, di sana banyak gosip, malah banyak dosa. Nah kalau kita benar-benar mau lari kembali ke Allah kan begitu mas. Kalau sampai mau bedah istilahnya yang dibilang katanya hakikat itu kan. Iya. Oh ini ngene Suratku Tapi ya. nanti ngerasa wadah itu. Kalau pengen bagus kan tinggal gini. Iya. Wes. Apik wis. Wes, ini dituang ini sampai jadi nggak perlu. Heeh. Yang penting sampean kan ikhlas. Nggih, nggih. Ya di Pelabuhan Ratu. Ya apa Pelabuhan Ratu? Kalau saya ya misalnya pemimpin, harapan saya nanti siapapun yang memimpin di Bali ya jangan suka mengkerdilkan potensi. Ya kayak gini, Sukabumi itu misalnya unit di Pelabuhan Ratu itu kalau dia hanya disuruh nanganin yang namanya apa? Udang galah, yang udang galah itu masih ya mau nggak mau ya di budidayanya itu masih banyak yang belum melirik kan. Iya. Terus kita selalu dipaksakan untuk itu dengan jargon-jargon bahwa kita harus mempertahankan apa komoditas-komoditas di Indonesia. Ya tidak begitu caranya. Dengan apa? Ya dengan mengerdilkan potensi yang ada di situ selain itu. Sebenarnya hakikatnya kita jadi pegawai itu adalah untuk kemaslahatan banyak orang. Kalau udang galah sendiri tidak bikin kemaslahatan di daerah itu, ya tetap ada. Tapi jangan dipakai apa istilah? Jangan disuntik mati dengan komoditas-komoditas yang lain. Harus semua udang galah tidak. Udang galah tetap dipertahankan sesuai kebutuhan yang ada di negara kita lah istilahnya. Kapasitasnya cuma segitu. Kapasitas segitu aja nggak ada yang nyerap kok. Ya kan begitu. Bagaimana kalau masyarakat tidak suka dan sebagainya, ya jangan dipakai. Contohnya ini aja patin. Patin itu kalau di Indonesia khususnya Jawa ini tidak ada dori, tidak ada perusahaan-perusahaan itu, nggak laku mas. Mau dibawa ke pasar orang aja suruh beli dikasih aja nggak mau mas. Tapi ketika ini ada di misalnya Jambi gitu ya, Palembang dikejar yang namanya patin, ya enggak? Karena memang di sana memang, jadi harusnya kita juga harus memilah-milah gitu. Ini yang potensial di sini, ini potensial di sini, ini potensial di sini. Sehingga orang masyarakat itu tidak mau tahu mas bahwa balai kita itu adalah balai udang galah. Tapi aku nggak butuh itu pak sebenarnya. Sebenarnya kalau mau ngomong begitu mas. Ini kejadian setelah kemarin saya kumpul dengan seluruh warga di sana. Saya kan ngumpul dengan warga sekitar. Se-RW itu kita undang kan. Terkait udang galah itu? Bukan. Terkait hal lain. Kemarin ada momen Idul Adha. Nah kebetulan ada donatur yang mempercayakan ke panitia kami gitu loh. Untuk nyembelih sapi dan sebagainya kan. Akhirnya kita undang mereka.
Ya geli sebenarnya mas. Ada yang ngomong gini, Pak, saya udah puluhan tahun di sini, nginjek sini aja baru sekali ini, Pak. Saya geli sebenarnya karena apa? Cuma sebenarnya nggak mau ngungkapin karena apa? Kayak kita menjelekkan pendahulu kita. Jangan. Saya nggak mau. Kesampaian ini beda lah. Saya berani ngomong karena hal-hal seperti itu akhirnya apa mas? Saya baru tahu orang di sana nggak butuh Donggala. Yes. Apa yang lebih mereka perlukan itu? Ya, yang mereka perlukan adalah misalnya kalau udang ya udang yang biasa mereka kenal di sana ya udang laut, Udang laut, lobster, lobster. dan yang kedua yang cepat jadi duit itu hanami. Karena setelah saya kasih misalnya kemarin contoh hanami skala rumah tangga, banyak orang yang minta tahu berapa mas modal untuk bikin satu kolam begini. Banyak yang nanya itu dari masyarakat. Dan alhamdulillah sampai sudah lalui itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah istilahnya apa istilahnya? Ya kita sudah melakukan dan kalau nggak ngomong produktivitas fantastis 8,3. Jadi kawan-kawan, Pak Kesit ini alhamdulillah sudah berhasil kemarin dalam upaya budidaya fanaminya ini. Jadi jangan lupa subscribe di channel Pak Kesit ini. Biar sampean dapat manfaat lah. Gitu. Jadi sekitar ya memang belum saya posting karena ya gini saya mau posting gini gitu itu kadang-kadang ya Iya, paham lah itu. ya sampean lebih paham lah daripada saya karena sampean sudah pernah melalui itu. Dan saya ini termasuk orang yang belajar dari apa yang sampean lakukan. Iya, iya. Sebenarnya sehingga ya sudahlah saya ngerti paham. Nah ketika nanti mungkin ada di luar sana mungkin saya berani. Betul. Saya paham. Tapi kalau mau share ilmu dan sebagainya terus orang pengen ya memang tugas kami kan. Iya. Tugas kita ini adalah dibayar negara itu adalah untuk ngopeni akses perikanan. Iya. Termasuk para pembudidaya itu kan aset perikanan. Betul. Dan kalau kita di UPT itu yang kita pikirkan jangan hal-hal yang besar karena hal-hal yang besar itu sudah dipikirkan oleh menteri kita, oleh dirjen kita, oleh itu. Justru kita memikirkan hal-hal yang kecil yang dibutuhkan masyarakat sekitar sehingga apa? Kalaupun ada teknologi yang luar biasa skala industri, bagaimana kita kecilkan untuk skala rumah tangga sehingga apa? Masyarakat ini benar-benar kesentuh. Contohnya apa? Budidaya nila. Budidaya nila itu kalau sampean itu pakai teknologi tinggi dan sarana prasarana yang sangat mahal, ya orang akan enggak. Tapi dengan cuma ya paling modal 5 juta gitu, mereka utang kur aja masih bisa gitu loh mas. Dan itu nanti bisa berkembang. Hal yang besar yang skalanya nasional untuk devisa dan sebagainya, ya mungkin kayak menteri kayak apa itu sudah memikirkan itu. Jangan malah kita ngerecokin malah nanti. Justru kita memikirkan hal kecil yang mendukung itu kan gitu. Iya. Pasar lokal misalnya kayak budidaya lele kita jangan acuannya orang Parung. Kalau orang Parung nggak bisa jadi acuan karena apa? Dia bukan murni pembudidaya. Mereka juga tengkulak, mereka juga jualan pakan, dia kemitraan dan sebagainya. Nggak ada ruginya mas, karena apa? Subsidi silang. Iya. Sementara yang pembudidaya asli digoyang dengan harga pakan, tiap hari digoyang harga pakan. Selesai. Contoh gini aja, panjenengan Prekayasa punya teknologi budidaya nila bioblok yang FCR-nya 1:1. Setelah dihitung BOP-nya misalnya 14.000 gitu Mas. Ketika itu nanti dinaikkan harga pakannya, nanti teknologi sampai itu jadi kayak nggak ada artinya. Iya.
ya kan gitu. Nah disinilah yang harus kita hadir gitu. Tapi jangan pakan mandiri lagi lah. Pakan mandiri itu masih banyak menyisakan masalah. Jangan justru ditambah, tapi benar-benar negara yang hadir, kementerian yang hadir, benar-benar. Apa cari BUMN yang punya dulu, jangan BUMN yang nggak punya. Benar-benar skala industri, jangan kayak yang di mana Pangandaran. Sekarang mereknya aja saya bingung. Di peredaran dia enggak, masyarakat yang dibantu yang mana? Jadi kawan-kawan, diskusi malam ini banyak hal yang kita coba soroti ya, sehingga teman-teman bisa memilah poin-poin apa saja yang disukai, terus bisa diaplikasikan di daerah masing-masing gitu ya. Betul, benar itu. Jadi teknologi paten misalnya, ya nggak usah dipaksakan di Jawa. Iya. Karena nanti apa? Kita justru akan mempersulit masyarakat. Sudah kadung budidaya, mau jual aja kebingungan. Ujung-ujungnya apa? Ditekan dengan harga murah, dan mau nggak mau karena yang beli cuma itu satu-satu. Contohnya gini aja, misalnya pabrik dori yang di Kerawang itu, karena harganya nggak standar dia sendiri, karena nggak ada pesaingnya gitu mas. Bayangin aja sekarang lele ini di mana ini, di Jabodetabek, di petani itu diambil harga 16.000 sampai 17.000. Oke. Ayo kita hitung, BOP-nya itu sudah 14.500 mas. Sekarang itu dengan harga pakan sekarang sudah di atas 10.000 mas. Iya, terakhir tuh rendahnya aja 10.250. Nah, malah sekarang 11.000 yang standar 781 misalnya, Coinfast dan sebagainya. Iya. Hampir 11.000. Jadi berapa untungnya petani nanti? Nah, kalau 14,5 terus diambilnya 16.000, 16,5 tuh cuma 3.000. Kalau ada kegagalan sekali saja, budidaya yang sustainable itu dia gagal panen sekali bisa untuk ngaper, kegagalan 3 kali, itu baru bisa sustainable. Kalau enggak bakalan mas. Jadi misalnya saya budidaya lele, saya panen sekali ini sudah bisa nabung untuk menutup kegagalan saya 3 kali gagal. Itu baru bisa. Ini jarang dipikirkan. Artinya apa yang harus diperbaiki nih di lele ini? Fokus lele aja dulu. Dipakan mas. Pakan ya. Satu itu. Karena apa? Pasar sekarang adalah diserahkan ke mekanisme pasar. Betul. Nggak ada di Indonesia itu penyetandatan harga ikan. Masih kalah kita itu dengan kentang mutu serdang ABC Lombok sekian. Ketika ada penurunan harga ikan, itu nggak ada pemerintah hadir untuk memberikan teguran terhadap. Tapi kalau di harga cabai naik gitu aja ya kan, harus disubsidi, harus mereka pikir ikan ini bukan kebutuhan pokok. Padahal ikan itu sudah termasuk kebutuhan pokok. Ini yang harus tata kelola ini juga harus. Sebenarnya kalau misalnya Pak Jokowi, tahu apa Pak Jokowi kalau tanpa kita menyuarakan ke mereka? Iya. Misalnya Pak Dirjen nggak tahu kalau kita tidak menyuarakan. Nah, kita ini sebagai leader-leader di tengah-tengah masyarakat langsung, ya ayolah memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Jangan yang memberikan informasi yang sebenar-benarnya itu justru malah dimatikan karakternya. Iya. Itu terjadi kadang-kadang di Indonesia. Ini dia sama siapa itu? Terjadi sama siapa itu? Apa? Terjadi sama siapa? Terjadi sama orang-orang yang menyuarakan hal yang sebenarnya gitu. Iya. Tapi justru dia dimatikan karakternya. Dengan dalih mau mengganggu kop, berpotensi menjelekkan kop, dan bukan sebenarnya. Ini saking kita itu cintanya terhadap masyarakat, sehingga kita tidak mau menipu mereka. Nah ini yang harusnya menyuarakan kita ini mas,
Itu pernah terjadi ke siapa yang ini di bawah. kalau disebut? Ya janganlah kalau itu. Banyak orang yang sudah. Contohnya lah di ranah kita aja lah. Sampean nggak usah saya ceritain juga tahu. Jangan-jangan sampean juga pernah tertimpa itu kan begitu kan gitu. Iya, iya. Tapi ya beginilah perjuangan kami di ASN ini kawan-kawan. Memang ada juga beberapa hal yang perlu strategi. Jadi intinya YouTube channelnya Pak Kesit itu kan dalam rangka itu juga. Iya. Untuk apa kita mau nyari uang terus nggak ada habis. Saya masih bersyukur karena saya masih gajinya lebih tinggi daripada tukang nyangkul itu. Iya. Padahal saya lihat tukang nyangkul itu juga punya anak yang sekolah, yang apa, gitu loh. Saya masih bersyukur. Dan kalau saya ini memang orangnya sudah untuk saya sudah selesai masih hidup saya. Hidup saya tinggal pengabdi. Siapa yang saya mau abdi? Kalau ngabdi ke manusia ya repot. Ke Tuhan aja. Tuhan saja. Kalau saya kan keren. Sehingga saya kalau misalnya dikasih pekerjaan apa itu ya saya cuma bilang ya Allah, saya kasih tanggung jawab anak istri. Ya saya ini kerja gitu. Karena kan perintah sebenarnya hakikatnya kan gitu. Iya. Saya kerja ini karena kamu kasih tanggung jawab. Kalau saya sendiri nggak makan nggak apa-apa katanya. Puasa sehari nggak apa-apa, sehari makan sehari nggak. Tapi anak istri saya kan. Sehingga bentuk tanggung jawab saya nggak ada. Mas saya ya sudah ya Allah, karena kamu saya bekerja ini karena perintahmu. Ketika di pekerjaan nanti diserekalin orang dan sebagainya, teman begini, bodoh amat. Iya, iya. Itulah bagian dari perjalanan hidup ya. Saya udah biasa gitu, mas biasa. Baik, mudah-mudahan para pemirsa mendapatkan manfaat dari obrolan ini. Jangan lupa like, kemudian komentar, subscribe di channel Kesit ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.